Assalamualaikum Bu Lili, Pak Rois. Waalaikumsalam, Bu Linda. Sesuai yang sudah kita bicarakan tadi, Pak Rois, Bu Lili, di sini saya akan melakukan observasi dari proses coaching yang akan Bu Lili lakukan terhadap Pak Rois. Seperti itu ya. Nah, untuk pelaksanaannya observasi ini, untuk rubrik penilaiannya akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu yang tidak dilakukan, kemudian sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, kemudian yang ketiga itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu rubriknya, Pak Rois Bulili. Kemudian untuk ini sebelum proses coaching ada yang ingin saya tanyakan Bu Lili. Bu Lili sebagai coach kan? Ya. Kalau untuk proses coaching sendiri ini akan membicarakan apa Pak Rois? Kira-kira? Ini Bu, saya punya problem masalah yang ingin saya ceritakan ke Bu Lili, Bu Linda. Oh, seperti itu ya. Untuk coachnya Bu Lili, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lili kembangkan dalam proses coaching ini? Eh, Nanti dalam proses coaching saya dengan Pak Rois itu akan saya kembangkan dari tiga keterampilan yang ada di coaching ya. Yang pertama adalah nanti kesadaran penuh. Saya akan berusaha untuk hadir di dalam proses coaching, mendengarkan secara aktif cerita atau obrolan dari Pak Rois. Kemudian kami juga akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik, pertanyaan berbobot yang nanti akan memberikan arahan Pak Rois untuk sampai dengan pada tujuannya, Bu. Oh, baik Bu Lili. Dari apa yang sudah disampaikan dari Bu Lili tadi, kira-kira adakah yang lebih spesifik lagi yang ingin Bu Lili kembangkan? Saya akan mengembangkan kesadaran penuh, Ibu. Saya akan berusaha untuk hadir di dalam ceritanya Pak Rois, ngobrolnya bersama dengan Pak Rois. Saya akan berusaha untuk fokus, kemudian saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif dari apa ceritanya Pak Rois itu, sehingga nanti kami bisa untuk mengajukan ke atau mengembangkan Pak Rois sampai dengan mencapai solusinya yang seperti itu. Jadi Bu Lili ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh dengan indikatornya itu fokus dan mendengarkan aktif, seperti itu ya Bu Lili? Iya, betul, Bu. Baik, itu saja pertanyaan dari saya untuk pengantar coaching ini. Selanjutnya untuk proses coachingnya saya serahkan kepada Bu Lili dan Pak Rois. Silakan. Assalamualaikum Pak Rois. Waalaikumsalam, Bu Lili. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah masih semangat, masih sehat, Bu Lili. Ya, Pak Rois, sesuai dengan tadi yang sempat kita obrolkan di sekolahan, mohon maaf tadi di sekolahan itu repot, sehingga malam hari ini sepertinya Pak Rois bisa melanjutkan cerita yang sempat tersampaikan sedikit tadi di sekolahan, yang seperti itu Pak Rois. Monggo Pak Rois. Ya, gini Bu Lili, mau melanjutkan cerita yang tadi siang. Jadi saya kan punya problem itu kan yang tadi saya kan ditunjuk jadi ketua panitia rapat komite, Bu Lili. Nah ini kan akhirnya saya seperti John, saya kan sebelumnya belum pernah dijadikan ketua, lah ini dijadikan ketua, tapi pikiran wah ini kalau ketua harusnya kan banyak dan berat, Bu Lili. Terus dari ketua itu ya mungkin
harus menyiapkan semuanya yang harus disiapkan untuk kegiatan rapat komite di sekolah itu, Bu Lili. Oke, itu nggih Pak Roes. Nah, sebelum kita lanjut ini Pak Roes, bincang-bincang kita pada malam hari ini, kira-kira dari sedikit masalah yang Pak Roes sampaikan itu tadi, sebenarnya ini curhatan yang mengarah kemana ini Pak Roes? Mengarahnya yaitu nanti saya jadikan ketua, dan terus apa nanti yang harus saya kerjakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan rapat komite di sekolah kita itu. Jadi mungkin yang saya harapkan pada perbincangan kita malam ini, saya bisa mendapatkan solusi kan gitu dari masalah yang saya hadapi itu, Bu Lili. Oke gitu nggih Pak Roes ya, dari obrolan kita nanti sekiranya nanti Pak Roes bisa menemukan masalah ya Pak Roes ya, diberi tugas baru masalah ya Pak Roes ya, yang seperti itu ya. Oke Pak Roes, dari ceritanya Pak Roes yang ditunjuk, kemudian Pak Roes itu merasa tidak mampu untuk melakukan melakukan bertanggung jawab ya terhadap tugas yang diberikan. Sebenarnya apa sih yang terpikir di dalam Pak Roes sehingga kok merasa dirinya itu tidak mampu, padahal kan ini masih belum dilakukan Pak Roes ya, seperti itu. Ya, karena yang sudah-sudah saya melihat teman-teman yang dijadikan ketua itu kan tanggung jawabnya banyak, Bu. Terus begitu juga tanggung jawabnya selain banyak juga berat. Beratnya itu harus mengkondisikan semuanya kan gitu, Bu. Biar kegiatan itu lancar, maka kan mengkondisikan dari teman-teman biar nanti kegiatan itu bisa terlaksana dengan sesuai harapan kan gitu. Oke begitu nggih. Jadi Pak Roes melihatnya dari di sekeliling Pak Roes yang sudah berkegiatan, kemudian ketika memang dijadikan ketua panitia yang semacam itu ribet gitu ya Pak Roes ya, tanggung jawab yang semacam itu. Nah kira-kira nih Pak Roes, ketika Pak Roes melihat ya di luar sana yang sudah melakukan semacam kok ribet ya jadi ketua, kira-kira ada nggak kepikiran Pak Roes untuk terfikir bagaimana kira-kira nih kegiatan itu biar tidak sempurna, biar bisa berjalan, maksud saya yang seperti itu. Jadi biar tidak menjadi ribet yang seperti itu. Andai ini kan bisa ya, kita sebagai orang luar yang tidak sebagai panitia itu kan bisanya ini berkomentar gitu ya. Nah kira-kira nih kadang-kadang kita dalam satu anggota itu kan harusnya gini ya. Ada nggak kepikiran dalam Pak Roes kita kira seharusnya seperti apa sih seorang ketua itu? Kalau seorang ketua itu ya itu tadi, biar tanggung jawabnya tidak terlalu berat dan banyak, maka saya kepikiran itu mau melibatkan semua warga sekolah, Bu. Entah itu teman guru, teman TU maupun murid juga mungkin bisa saya libatkan, Bu, dalam kegiatan rapat komite ini. Oke, bagus Pak Roes, bagus sekali ini. Jadi memang nggak bisa dikerjakan sendiri yang seperti yang disampaikan oleh Pak Roes, membutuhkan kolaborasi ya Pak Roes, kerjasama. Kemudian memang ada keterampilan ya, keterampilan apa kira-kira Pak Roes yang ingin kembangkan ini ketika kita menjalin kerjasama ini? Yang saya kembangkan keterampilan yaitu tadi, Bu, yaitu dengan melibatkan semua warga sekolah kerjasama, maka kan keterampilan untuk kolaborasi, Bu, dengan semua warga sekolah, melibatkannya dalam kegiatan tersebut sehingga dibutuhkan kerjasama, gotong royong, saling membantu sehingga tidak ada yang duduk manis. Jadi semuanya juga ikut cawe-cawe, ikut membantu melancarkan kegiatan acara Bu, rapat komite ya Pak Roes. Jadi memang membutuhkan satu kolaborasi, kemudian jelas nanti kita bagaimana kita berkomunikasi yang seperti itu ya Pak Roes, sehingga semuanya satu tujuan, yaitu suksesnya acara yang semacam itu.
Nah, kira-kira Pak Rois dari yang disampaikan Pak Rois, rencana-rencana yang seperti itu harus ada kolaborasi dan lain sebagainya yang semacam itu, langkah pertama yang akan Pak Rois lakukan apa? Jadi sebelum saya melibatkan semua warga sekolah, mungkin saya harus koordinasi. Dalam arti koordinasi mungkin harus minta petunjuk arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya. Jadi nanti kalau sudah ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah, itu mungkin saya segera untuk membuat susunan kepanitiaan, Bu. Jadi biar nanti kerja saya juga tidak berat, maka akan saya susun kepanitiaan yang nantinya di dalam panitia tersebut akan bertanggung jawab sesuai dengan seksi-seksi yang dilanjutkan. Sekalian ada job deskripsinya gitu ya Pak Rois ya. Bagus sekali loh Pak Rois, rencana Pak Rois mudah-mudahan berhasil ini. Nah, berikutnya kira-kira Pak Rois apa sih komitmen dari Pak Rois untuk bisa rencana Pak Rois itu berjalan yang seperti itu? Untuk komitmen, karena ditunjuk jadi ketua, ya maka itu tadi harus tanggung jawab. Karena dijadikan ketua, saya harus tanggung jawab mengemban amanah ketua ini. Jadi untuk tugas saya, biar saya ringan, maka saya akan koordinasi dan kolaborasi dengan semua warga sekolah dalam semua kegiatan panitia di sekolah kita, Bu. Oke. Bagus sekali loh Pak Rois, saya sangat mendukung ini. Rencananya bagus, rencana aksinya, kemudian kesadarannya Pak Rois akan menerima tugas itu dengan lapang dada dan menjalankannya juga sudah luar biasa. Tinggal kepedeannya saja ya Pak Rois ya. Yang semacam itu mudah-mudahan acara yang memang ditugaskan kepada Pak Rois ini nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Iya Bu Lili. Ini juga gini Bu Lili, nanti ini sebelumnya juga mohon maaf kalau nanti Bu Lili saya masukkan dalam susunan panitia juga lah. Itu nanti saya mau kasih di seksi konsumsi, penerima tamu. Nah itu kan harus mau nggak mau harus siap Bu Lili. Siap ya. Membantu Pak Rois. Alhamdulillah. Jadi kan ya itu tadi untuk kolaborasi saya melibatkan semua, entah itu teman guru, teman TU, murid, nanti juga saya libatkan rencana saya gitu, Bu. Jadi siap. Kami siap membantu Pak Rois demi lancarnya acara, dan memang kan untuk sekolahan juga ya Pak Rois. Saya siap membantu. Oke, ada lagi kira-kira Pak Rois? Sementara itu dulu Bu. Jadi untuk perbincangan kita malam hari ini dengan Bu Lili, ya saya mohon bantuan doa dan dukungannya agar nanti tugas ketua yang saya emban ini bisa saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu Bu Lili. Siap memberi dukungan Pak Rois, dan jelas menjalankan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Rois, semoga sedikit bermanfaat ya Pak Rois ya. Semangat selalu Pak Rois. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama. Sudah bagus sekali ya coaching yang dilakukan oleh Bu Lili dan Pak Rois. Untuk selanjutnya Bu Lili, boleh saya bertanya? Boleh. Menurut Bu Lili, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Yang tadi Bu Lili sampaikan ada indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Lili inginkan. Apa yang sudah Bu Lili lakukan? Ya. Berawal dari kompetensi yang ingin saya kembangkan di awal tadi kan ada kehadiran atau kesadaran penuh mindfulness, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nih yang saya garis bawahi tadi. Saya pengen lebih mengembangkan kepada saya bisa mendengarkan aktif, saya bisa fokus terhadap
saya sudah melakukan tadi ya, saya berusaha untuk fokus terhadap masalah yang dihadapi oleh coach saya, kemudian saya mengikuti alurnya, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach saya bisa menemukan satu solusi yang memang sudah berada di dalam dirinya, seperti itu, Bu Endang. Iya, betul sekali Bu Lili. Sesuai dengan apa yang saya catat di sini tadi, Bu Lili memang sudah mengembangkan keterampilan untuk mendengarkan aktif. Bu Lili sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rois sebagai coach, sudah mendengarkan secara aktif, kemudian fokus, konsentrasi, sehingga Bu Lili mampu juga akhirnya menggali informasi untuk menemukan solusi apa yang sudah dialami oleh Pak Rois. Seperti itu ya Bu Lili. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lili kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bu Lili lakukan? Ya, ke depan insya Allah saya masih penasaran dengan satu kompetensi di dalam proses coaching, yaitu mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu Endang. Itu yang akan ke depan nanti insya Allah akan terus kami gali, terus kami belajar, terus kami latihan sehingga kami mampu untuk bisa membuat satu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kami gunakan dalam proses coaching, mendampingi si coach dalam mendorong menemukan suatu solusi. Tentunya seperti itu. Jadi untuk kedepannya Bu Lili mengembangkan keterampilan berbobot, keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga bisa melengkapi keterampilan yang sudah diasah pada hari ini ya Bu Lili. Jadi ketiga keterampilan bisa dicapai, bisa dikembangkan secara maksimal, seperti itu ya Bu Lili. Baik, terima kasih Bu Lili, Pak Rois. Sama-sama Bu Endang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan observasi. Semoga kita semua bisa melaksanakan coaching sebagai coach yang baik, yang bisa menguasai ketiga keterampilan dari kompetensi inti coaching. Seperti itu nggih, Bu Lili, Pak Rois. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Lili. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Lili. Oke, Pak Rois, mohon maaf tadi yang disampaikan tadi siang baru malam hari ini terlaksana ya. Tadi siang Pak Rois meminta saya untuk melakukan satu pengamatan yang seperti itu terhadap proses coaching yang akan Pak Rois lakukan bersama dengan Bu Endang yang seperti itu ya, coachingnya Bu Endang yang seperti itu. Nah, nanti di dalam proses coaching itu nanti yang akan kami amati adalah bagaimana alur Tirta itu berjalan di dalam proses coachingnya Pak Rois. Nah, sebelum memulai proses coaching Pak Rois, saya sebagai pengamat di sini akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian terkait dengan cakapan coaching. Nanti ada 3 tingkatan Pak Rois. Yang pertama itu adalah terkait dengan keterlaksanaan tidak dilakukan atau tidak lakukan keterampilan coaching yang memang menjadi keterampilan prinsipnya coaching. Kemudian yang kedua adalah sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga nanti adalah Pak Rois sudah melakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak Rois? Oke, Bu Lili. Nah, sebelum kita memulai, Pak Rois memulai coaching, proses coaching, saya ingin bertanya dulu ini Pak Rois. Kira-kira nanti di dalam proses coachingnya Pak Rois, kompetensi apa yang ingin Pak Rois kembangkan ini? Yang ingin saya kembangkan dalam keterampilan coaching pada malam hari ini mindfulness, Bu Lili. Kesadaran penuh dalam
saya. Oke. Oke. Mindfulness ya Pak Rois ya. Oke, nanti kira-kira Pak Rois kompetensi mindfulness itu indikatornya apa Pak Rois di dalam apa ya proses coachingnya Pak Rois? Nah, jadi untuk indikator dalam mindfulness kesadaran penuh itu indikatornya nanti saya bisa fokus, konsentrasi, mendampingi coach saya. Selain itu saya tidak mudah untuk Bu, ada yang intinya yang mengganggu itu saya abaikan. Saya fokus dulu dengan coach saya. jadi kalau ada HP yang berdering yang semacam itu abaikan ya Pak Rois ya. Dulu, Oke. ya. Tujuan akhir kira-kira Pak Rois dari keterlaksanaan coaching ini nanti? Untuk tujuannya yaitu tadi saya ingin bisa tampil kesadaran penuh, bisa mendampingi coach dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, Bu. Jadi nanti dengan kesadaran penuh mungkin coach ini itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Jadi intinya nanti Pak Rois akan hadir secara penuh, konsentrasi, fokus, mendampingi si Koci sampai dengan Koci menemukan solusi yang tepat, begitu ya Pak Rois ya. Oke Pak Rois, nanti kita bincang-bincangnya setelah kegiatan coaching Pak Rois dilaksanakan. Gitu ya Pak Rois. Berikutnya kami silahkan Pak Rois untuk melakukan kegiatan coaching. Oke, leres Bu. Terima kasih Bu Lili. Ya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Rois. Gimana kabarnya Bu Endang malam ini? Alhamdulillah Pak Rois sehat. Alhamdulillah. Ini Bu Endang yang sudah tadi jenengan WA saya sejak sore, katanya kan mau cerita, mau pengen ngobrol dengan saya, ya kan saya janjikan malam aja Bu, karena sore kan saya tadi masih banyak kegiatan Bu. Iya maaf loh Pak Rois mengganggu waktunya. Enggak, kalau malam ini saya longgar Bu, makanya saya bisanya malam. Kalau Bu Endang mau ngobrol terkait dengan mungkin ada problem dari Bu Endang, gitu Bu Endang. Iya nih Pak Rois. Kalau boleh tahu ada apa ini Bu Endang? Seperti Begini yang loh jenengan tadi sore itu Bu Endang. Ada apa? Pak Rois, saya ini kepikiran sebenarnya. Kepikiran apa itu Bu Endang? Ini loh, beberapa kali ulangan hariannya PPKN-nya murid-murid saya itu kok jelek, turun gitu loh Pak Rois. Oh, jadi hasil belajar ulangan harian anak-anak itu turun kan gitu Bu Endang? Iya Pak Rois. Padahal tuh di mata pelajaran yang lain itu anak-anak itu bagus-bagus Pak Rois. Maksudnya sudah mencapai yang saya harapkan, tapi pada mata pelajaran PPKN itu loh, anak-anak kok nilainya kurang sesuai dengan yang saya harapkan, seperti itu Pak. Oh, jadi kalau menurut Bu Endang nanti apa harapan dari perbincangan atau obrolan kita malam ini Bu? Harapannya saya punya saya bisa punya solusi dari permasalahan ini Pak. Jadi saya bisa membuat ulangan anak-anak saya itu kembali bagus di pelajaran PPKN, seperti itu Pak. Oh, jadi harapan atau tujuan dari Bu Endang itu hasil
hasil belajar anak-anak bisa naik kembali kan gitu Bu. Jadi kan tadi mengalami penurunan agar bisa ada peningkatan atau naik kembali kan gitu Bu, sesuai harapannya Bu Endang. Iya Pak. Kalau boleh tahu Bu, itu ulangan hariannya sudah melaksanakan berapa kali Bu? Sudah 3 kali Pak. 3 kali. Sudah 3 kali. Kalau mata pelajaran yang lain itu bagus-bagus Pak, tapi untuk PPKN ini kok saya kurang puas gitu ya Pak. Lah, yang menyebabkan Bu Endang kurang puas itu kira-kira apa Bu? Kok bisa kurang puas dengan itu tadi pembelajaran yang diajarkan Bu Endang di kelas? Kan itu PPKN kan KKM-nya 75 toh Pak. Lah sedangkan rata-rata murid-murid saya itu nilainya di bawah KKM Pak. Jadi belum memenuhi KKM seperti itu. Bu, berarti di bawah KKM nilai dari ulangan harian. Iya, Kalau Pak. menurut Bu Endang itu penyebabnya kira-kira itu apa Bu? Kok nilai anak-anak kok di bawah KKM Bu? Apa ya Pak? Mungkin kalau di pembelajaran lain saya kan biasanya menggunakan sumber belajar yang banyak, yang bervariasi. Biasanya kalau bahasa Indonesia saya bisa mengambil dari buku, dari artikel, kemudian dari video, terus dari poster-poster itu. Kalau matematika juga seperti itu Pak. Nah untuk PPKN ini karena materinya banyak itu saya lebih tertarik hanya menjelaskan saja Pak. Terus untuk medianya saya kalau di pelajaran lain juga lebih bervariasi. Kalau di PPKN itu saya hanya menceritakan apa yang ada di buku Pak. Jadi tidak seperti di mata pelajaran yang lain Pak. Oh, jadi terkait nilai ulangan anak menurun itu mungkin yang sudah disampaikan Bu Endang itu karena sumber belajar dan media belajarnya kan kurang variasi kan gitu, variatif. Bisa jadi Pak, prosesnya seperti itu. Kalau mapel lain itu anak-anak bisa membaca buku, artikel atau mungkin lihat video dan dalam waktu sumber belajarnya ibu di kelas hanya bercerita atau ceramah, banyak ceramah kan gitu Bu. Iya Pak. Dan terus kira-kira Bu untuk langkah-langkah ke depan Bu biar mata pelajaran PKN itu nilai ulangan harian anak-anak itu naik atau meningkat itu kira-kira apa Bu Endang? Langkah-langkah jenengan. Untuk ke depan mungkin saya akan merencanakan pembelajaran sebagaimana pembelajaran pada mata pelajaran yang lain. Mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar, kemudian juga menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya Pak. Bagus itu Bu Endang. Jadi Bu Endang kan sudah punya rencana atau langkah-langkah biar ulangannya anak-anak meningkat. Itu mungkin akan menggunakan media belajar dan sumber belajar yang beragam disesuaikan dengan temanya atau babnya kan gitu Bu Endang. Iya Pak. Bagus itu Bu Endang. Terus untuk komitmen Bu Endang, komitmen jenengan itu terhadap langkah-langkah yang sudah Bu Endang rencanakan itu apa Bu Endang? Kalau komitmen ya saya melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan di dalam RPP itu tadi, saya laksanakan sebaik-baiknya di dalam pembelajaran kepada peserta didik saya, terutama untuk pembelajaran PPKN tadi Pak. Saya laksanakan sesuai dengan apa yang sudah saya buat dalam RPP seperti itu. Mungkin
Untuk sebelumnya saya observasi dulu, saya petakan kebutuhan belajar siswa saya, kemudian saya sesuaikan sumber belajar juga media pembelajarannya, terus saya laksanakan ketika proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Hebat ini Bu Endang. Saya malah banyak belajar dari Bu Endang ini. Untuk meningkatkan hasil belajar itu harus ada pemetaan dari murid. Dengan pemetaan murid nanti kan kita bisa mengetahui untuk mencarikan minat dari murid, entah itu dari media belajar maupun sumber belajarnya. Itu Bu Endang ya. Iya, berkat Pak Rois juga ini saya jadi punya ide. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu kan berarti Bu Endang kan sudah menemukan solusi sendiri yang dihadapi Bu Endang terkait dengan nilai ulangan harian yang menurun. Iya, Jadi Pak. untuk meningkatkan itu tadi, yaitu tadi mungkin Bu Endang langkah-langkahnya yang sudah Bu Endang ungkapkan, terus punya komitmen untuk segera merancang, nanti waktu masuk kelas, waktu proses pembelajaran itu mungkin sudah bisa dilaksanakan dengan harapan dengan sumber belajar dan media belajar yang beragam dengan pemetaan murid, dan diharapkan nilainya meningkat lagi. Iya. Iya, Pak Rois. Mudah-mudahan ini kan hari Jumat, nanti mungkin kalau jadwalnya kelas saya itu kan PPKN hari Senin, nanti saya akan buat RPP-nya, terus hari Senin akan saya laksanakan seperti itu. Mantap. Semangat Bu Endang. Nanti Semangat juga Pak untuk Rois. proses kedepannya mungkin saya juga harus mengikuti jenengan, monitor jenengan gimana, sudah ada perubahan atau belum. Mungkin saya juga akan menyontoh dari langkah-langkah dari Bu Endang yang menurut saya sudah bagus itu Bu Endang. Siap Pak Rois. Nanti saya ceritakan hasilnya. Siap. Iya Bu Endang. Mungkin ada yang lain Bu Endang yang mau diceritakan lagi? Mungkin itu dulu Pak Rois. Nanti kalau ada permasalahan lagi, saya bisa cerita ke Pak Rois lagi. Juga tindak lanjut dari apa yang kita bicarakan hari ini, nanti akan saya ceritakan lagi kepada Pak Rois. Oh gitu. Siap Bu Endang. Nanti kalau ada apa-apa, kendala atau problem terkait pembelajaran, kita sharing lagi. Saya juga masih belajar lagi, sehingga untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Itu Bu Endang. Terima kasih loh Pak Rois sudah mendengarkan unek-unek saya. Iya, sama-sama Bu Endang. Saya juga terima kasih karena juga sudah mau cerita kepada saya, percaya pada saya, dan intinya Bu Endang ini yang menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Endang. Berkat Pak Rois. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Pak Rois. Monggo Bu Lili. Oke. Bagus sekali. Sudah selesai nih proses coachingnya. Bagus sekali Pak Rois. Luar biasa. Pak Rois melakukan coaching dengan Bu Endang. Nah, mengakhiri kegiatan pengamatan saya Pak Rois, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan kegiatan coaching yang barusan Pak Rois lakukan dengan Bu Endang ini. Menurut Pak Rois ini apa yang telah dilakukan Pak Rois di proses coaching tadi, kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi yang diinginkan Pak Rois tadi sudah terlaksana apa itu? Kalau untuk keterampilan yang sudah saya laksanakan tadi, itu mungkin baru mindfulness, kesadaran penuh. Saya konsentrasi apa yang Bu Endang sampaikan. Jadi baru kesadaran penuh untuk fokus dan konsentrasi kepada permasalahan dari Bu Endang, dan Bu Endang itu bisa
solusinya sendiri. Oke. Lalu Pak Rois, berarti sesuai dengan kompetensi di awal yang memang ingin Pak Rois kembangkan ya di proses coaching pada malam hari ini, yang seperti itu. Jadi sesuai dengan data yang saya catat ini Pak Rois, tadi ketika saya mengikuti proses coachingnya Pak Rois itu tadi adalah memang benar Pak Rois itu fokus terhadap Koci, terhadap ceritanya Koci, permasalahannya, kemudian Pak Rois juga konsentrasi terhadap masalah ataupun solusi yang harus dilakukan oleh Koci, yang seperti itu. Terus yang terakhir ini Pak Rois yang kami tanyakan, kira-kira ini Pak Rois dari proses coaching yang sudah berjalan, insya Allah tadi sudah kita katakan sebagai Pak Rois mampu mengembangkan mindfulness-nya yang seperti itu, adakah kompetensi lain yang ingin Pak Rois kembangkan terkait dengan proses coaching? Untuk proses coaching yang ingin saya kembangkan itu mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya masih belajar lagi untuk mencari dan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti waktu saya coaching itu si coach bisa mengeluarkan potensi yang dimilikinya. Jadi dengan pertanyaan coach saya akan menggali dengan pertanyaan berbobot, terus si coach bisa mengeluarkan potensi yang kira-kira dimiliki yang belum keluar. Gitu ya. Jadi Pak Rois mau meningkatkan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang secara terbuka, bebas seperti itu, coach untuk mengungkapkan segala potensi yang selama ini terpendam, begitu ya Pak Rois ya? Betul, boleh. Oke, luar biasa Pak Rois. Semoga dengan berjalannya waktu proses coaching ini melekat kepada Pak Rois sebagai mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Curhatan teman-teman yang bagus gitu ya, sebagai pelampiasan teman curhatnya yang bagus yang seperti itu ke depannya, sehingga nanti kolaborasi di sekolah kita itu menjadi semakin kuat dalam rangka menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita Pak Rois. Terima kasih Pak Rois atas waktunya hari ini, sedikit semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang, Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rois. Pak Rois. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi untuk melakukan teknik coaching yang sudah kita pelajari di LMS Guru Penggerak. Untuk kegiatan malam ini itu saya akan melakukan observasi atau pengamatan kepada Bu Endang yang akan melakukan coaching kepada Bu Lili dengan rubrik penilaiannya Bu Endang. Itu tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu nanti ada tiga keterampilan yang akan dikembangkan. Yang ketiga, rubrik yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu untuk rubrik penilaiannya Bu Endang. Iya, Pak. Terus untuk dalam proses coaching nanti Bu Endang, ini kompetensi apa yang Bu Endang harapkan atau untuk dikembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini, Pak, tentu saja saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Saya harap saya bisa melakukan ketiganya seperti itu. Jadi Bu
Endang yang ingin dikembangkan itu adalah 3 keterampilan coaching itu sendiri ya Bu Iya. Endang. Terus untuk kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Endang observasi pada kegiatan coaching malam hari ini Bu? Kalau untuk secara spesifik saya ingin memaksimalkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya perlu banyak latihan di situ. Jadi Bu Endang malam ini dalam kegiatan coaching ingin memperdalam atau belajar lebih dalam lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Bu Endang. Betul, Pak Rois. Terus untuk indikator ketercapaian Bu Endang dari tujuan pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot yang diinginkan itu sesuai apa Bu Endang? Kalau untuk indikatornya mungkin menemukan kata kunci dari koci, Pak. Kemudian dari kata kunci itu saya bisa menggali informasi atau mungkin memaksimalkan potensi atau mungkin menemukan solusi dari apa yang disampaikan oleh koci. Jadi untuk pengembangan yang diinginkan Bu Endang dalam proses coaching malam ini mungkin Bu Endang menggali potensi yang dimiliki coach dan mungkin juga menemukan si coach ini menemukan solusi atau jawaban dari masalah yang dihadapi coach itu sendiri kan gitu Bu Endang. Betul, Pak. Oke. Selanjutnya mungkin Bu Endang ini bisa langsung untuk melaksanakan proses coaching. Baik, Pak. Oke, monggo Bu Endang. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Selamat malam. Selamat malam. Bu Lili tadi menghubungi saya. Iya betul Bu Endang. Ada yang mau disampaikan Bu Lili? Iya Bu Endang, tadi mohon maaf loh sebelumnya Iya. mengganggu karena sangat urgent ini gitu loh. Oh begitu Harus, ya. Iya harus saya ya Allah yang seperti itu. Nah siapa ini teman curhatnya? Alhamdulillah ada Bu Endang. Oh butuh teman curhat ya Bu Lili. Ya tadi sih sempet ya mau ngobrol gitu ternyata waktunya mepet ya kita tadi Iya. ketemu sehingga sore tadi saya menghubungi dan alhamdulillah Bu Endang malam hari ini ada waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, kebetulan lagi longgar Bu Lili. Alhamdulillah, terima kasih Bu Endang. Ini loh Bu Endang, saya tuh ada cerita ini Iya, tentang apa nih? tentang pembelajaran di kelas 8A ini. Iya. Ada sedikit masalah menurut saya gitu ya ketika saya mengajar di kelas 8A Bu Endang. Seperti apa permasalahannya Bu? Ini Bu Endang, semester 2 ini ya, menginjak semester 2 itu ini anak-anak itu di 8A itu anaknya itu wah suka ngobrolnya tinggi gitu ya, sedikit gitu aja guru diam gitu aja anak-anak sudah ruame ngobrol, kemudian senang potean ini nyanyi-nyanyi yang seperti ketika terus kemudian ada juga anak-anak itu yang sering ketika guru misalnya nulis di depan apa yang seperti itu anak-anak itu beranjak dari tempat duduknya ketika ditegur itu matur dengan seenaknya pinjem ini pinjem itu dan lain sebagainya sehingga saya tuh merasa ini gimana ini gitu loh. Tidak seperti kelas lain yang jelas seperti itu Bindang. Jadi kalau saya tangkap kelas 8A ini unik sekali ya Bu Lili. Ya, Ya, unik. jadi di kelas itu banyak ngobrol, terus apa tadi banyak yang klotean, nyanyi-nyanyi, kurang memperhatikan seperti itu ya Bu Lili. Asik Ya, dengan ya. dirinya sendiri seperti Asik itu ya. pada dirinya sendiri. Terus Bu Lili, yang Bu Lili harapkan dari apa yang akan kita bicarakan kali ini apa ya? Ya setidaknya saya punya gambaran Bu bagaimana nanti untuk kelas 8A itu juga bisa pembelajaran yang ideal ya, artinya adalah pembelajaran yang seperti
berjalan seperti halnya di kelas yang lain, yang seperti itu. Oke, pembelajaran yang ideal ya. Kalau menurut Iya. Bu Lili sendiri, pembelajaran yang ideal menurut Bu Lili itu yang seperti apa? Pembelajaran ideal adalah pembelajaran yang ini ada part-part tertentu ya, artinya adalah ketika memang guru itu menerangkan ya anak mendengarkan, ketika memang anak itu harus dia mengungkapkan sesuatu ya itu ada imbal baliknya guru mendengarkan, ada interaktif lah yang seperti itu. Jadi tidak ada part ketika memang guru itu menyampaikan atau menyampaikan sesuatu yang penting dengan menuliskan di depan yang seperti itu, anak-anak itu memainkan sesuatu di part-part itu dengan ngobrol dan lain sebagainya seperti itu. Iya, seperti itu ya. Kalau menurut Bu Lili sendiri, kira-kira apa ya yang menyebabkan kenapa anak-anak di kelas itu berbuat demikian? Di awal semester itu sebenarnya dari pihak sekolah sudah mengadakan semacam tes ya. Memang anak-anak ini anak-anak yang apa ya, punya karakteristik yang apa namanya ya, yang kinestetiknya tinggi yang seperti itu Bu Endang. Sehingga apa ya, anak-anak ini memang menurut saya membutuhkan sesuatu itu yang apa ya, pembelajaran yang berbeda yang seperti itu, kelihatannya seperti itu. Dan saya sudah berusaha sih sebenarnya untuk melakukan pembelajaran yang variatif, sebenarnya seperti itu Bu Endang. Kalau boleh tahu, tes yang dilaksanakan pada awal semester ya tadi Bu Lili mengatakan, Iya. itu seperti apa bentuknya? Tes yang masih hanya sebatas mengetahui gaya belajar sih Bu, yang seperti itu. Hanya mengetahui gaya belajarnya anak sih yang seperti itu. Terus Jadi dari alhamdulillah sebenarnya di kelas itu sudah kita kelompokkan sih, memang dominan pada anak-anak yang kinestetik, yang nggak mau diam, yang seperti itu. jadi Mayoritasnya di seperti kelas itu. 8A ini semuanya anak kinestetik seperti itu Bu. Iya, kinestetik dengan berbagai macam bakat ya, yang jelas seperti itu. Jadi mengarah ke seni yang seperti itu Bu Endang. Jadi Sehingga ketika pembelajaran itu yang mungkin sedikit seni seperti halnya saya itu kayaknya harus membutuhkan tenaga ekstra ini untuk bisa masuk yang seperti itu. apa yang sudah Bu Lili lakukan dalam pembelajaran untuk mengatasi anak-anak yang berbakat ini? Saya sudah melakukan ini Bu Endang, pembelajaran dengan model-model yang variatif sebenarnya. Bukan melulu saya melakukan yang ceramah yang seperti itu, tidak. Saya selalu menggunakan minimal diskusi, kemudian saya menggunakan lembar LKPD juga sudah pernah saya lakukan, kemudian model-model pembelajaran yang shopping window dan lain sebagainya sebenarnya sudah sih Bu Endang. Dari yang sudah Bu Lili sampaikan tadi, apakah ini sudah memenuhi kriteria ideal yang Bu Lili inginkan? Ya belum Bu Endang, belum. Jadi, Belum. Jadi silakan. Jadi gini Bu Endang, belum. Saya sudah menyediakan ya, artinya adalah berbagai macam sumber belajar yang variatif. Kemudian dari dia dari bagaimana dia bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, bertukar referensi, bertukar pemahaman dengan melalui diskusi, kemudian kami pancing dengan kegiatan melalui LKPD yang semacam itu. Tetapi menurut saya belum menjawab. Jadi Belum apa yang memenuhi. sudah Bu Lili usahakan belum mencapai hasil seperti itu ya Bu Lili? Iya belum. Apa yang sekiranya belum Bu Lili lakukan tapi akan berdampak pada siswa di kelas 8A ini Bu Lili? Iya, ini saya sempat sih Bu browsing, kemudian saya juga sempat kepikiran juga ya. Saya mengamati anak-anak itu di part mana sih yang sekiranya dia berbuat usil, artinya membuat keramaian, kegaduhan yang seperti itu. Nah itu ketika di part-part anak itu menulis gitu.
Oh, seperti itu. Karena ketika dia sedang action untuk mencari referensi yang semacam itu, dia masih mengerjakan aja. Tetapi ketika dia harus menulis merangkum, kemudian menjawab, menyimpulkan di LKPD-nya, anak-anak ini menjadi kegaduhannya ini gitu loh, menjadi up yang seperti itu gitu Bu Endang. Jadi kalau saya simpulkan, jadi anak-anak ini bisa dibilang gaduhnya itu hanya di saat menulis, seperti itu. Iya, ketika memang dia harus merangkum, kegiatannya kan bermacam-macam. Iya. Merangkum yang seperti itu, kemudian ketika saya misalkan dengan kalimat penting saya tulis di depan yang semacam itu, anak-anak memanfaatkan hal-hal yang semacam itu di waktu-waktu itu untuk ya actionnya dia dengan pada bentuknya adalah gaduh itu tadi. Apa yang bisa dilakukan Bu Lili supaya kegiatan seperti merangkum, menulis yang tadinya membuat anak-anak kan tidak tertarik sepertinya ya, sehingga dia melakukan kegaduhan seperti tadi. Kira-kira adakah hal lain yang bisa dilakukan supaya kegiatan ini membuat dia itu fokus atau mungkin lebih tertarik gitu selain dari merangkum tadi? Iya, betul Bu. Saya pernah sih dalam pikiran saya sesuai dengan apa yang mungkin saya browsing ya Bu Endang, yang seperti itu saya kepikiran, saya punya rencana atau gambaran itu membayangkan ketika bagaimana jika 8A itu akan kami terapkan dengan bukan lagi menulis gitu. Saya akan melakukan dalam dia merangkum, menyimpulkan materi yang selama 2 jam dipelajari itu adalah dengan berbagai cara yang memang diminati oleh anaknya yang seperti itu. Jadi produknya bukan seperti lembaran kertas yang berisi tulisan, tetapi bisa beraneka macam seperti itu, Brenda. Iya, berarti Bu Lili punya rencana untuk untuk menghasilkan produk yang berbeda, yang tidak seperti biasanya. Iya. Seperti itu ya Bu Lili. Ya, ada rencana seperti itu. Terus wacana ke arah sana seperti itu. Untuk mewujudkannya Bu Lili, untuk mewujudkan apa yang Bu Lili angan-angankan, itu langkah apa yang akan Bu Lili lakukan? Yang mulai dari yang paling mudah lah, apa yang ingin Bu Lili lakukan? Yang pertama jelas saya mendalami dulu teknik-tekniknya yang seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin akan saya integrasikan dalam RPP saya Bu. Harapannya nanti ketika memang sudah saya susun langkah per langkah di dalam RPP, ya saya bisa menerapkannya yang seperti itu. Kalau untuk gambarannya Bu Lili, gambaran ini saya juga tertarik soalnya. Gambarannya dari kegiatan itu yang tidak menulis tadi ya. Gambarannya seperti apa? Gambaran saya sih seperti ini. Saya kan mengamati, ketika saya tolehnya ke papan nulis, anak-anak sudah lari ke sana. Ketika ditegur, ini Bu, dan lain sebagainya, ini Bu pinjem ini. Ketika anak-anak memang merangkum, malah yang adanya ngobrol yang semacam itu. Sehingga saya akan memanfaatkan bakat-bakatnya anak. Kalau memang anak itu sukanya ngobrol, ya biar aja dia bicara gitu ya. Dalam pengumpulan merangkumnya, pemahamannya dia untuk belajar hari ini, mungkin dia bisa dengan melakukan satu kegiatan ngomong itu rekod, mengumpulkannya aja berdasarkan rekodnya dia, merekamnya dia yang seperti itu. Atau mungkin anak yang pengennya pindah tempat duduknya saja yang seperti itu, ya nanti mungkin akan saya kasih, bayangan saya sih mungkin akan saya beri satu tempat, cari yang mana tempat yang sekiranya nyaman sehingga dia bisa berdiskusi, mungkin mau buat video tentang pemahamannya yang seperti itu sih, bayangan saya seperti itu Bu Endang. Iya, bagus sekali Bu Lili. Jadi Bu Lili akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang anak-anak sukai, seperti itu ya Bu Lili. Rencana saya seperti itu Bu Endang, ada sih rencana gitu. Nah, untuk mewujudkan rencananya ini Bu Lili, dalam waktu dekat apa yang akan Bu Lili lakukan sebagai komitmen dari rencana Bu Lili tadi? Kalau rencana tadi belajar dulu lebih dalam, kemudian mengintegrasikan. Kalau komitmen saya ya semoga saja ini nanti
bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya. Akan saya laksanakan gitu sesuai dengan RPP, saya uji cobakan yang seperti itu sampai dengan mendapatkan formasi yang ideal dalam pembelajaran seperti itu, Bu Endang. Iya, jadi Bu Lili akan merubah kegiatan yang tadinya menulis yang bagi anak-anak membosankan seperti itu ya Bu Lili, terus dirubah sesuai dengan gaya yang anak-anak sukai seperti itu ya Bu Lili. Ya, Bagus jadi sekali. artinya nanti anak-anak tuh biarlah rame, tetapi rame yang memang membawa kualitas Iya, bagi yang penting yang seperti itu. capaian pembelajarannya tercapai gitu ya Bu. Iya, rencana seperti itu. Baik Bu Lili, kalau saya simpulkan Bu Lili ini sebenarnya sudah punya solusinya ya. Saya juga tertarik ini sebenarnya untuk prosesnya Bu Lili ini. Semoga nanti bisa berhasil. Terus Amin. apa yang Bu Lili khawatirkan, Bu Lili pikirkan ini mendapatkan solusi ya. Jadi anak-anak itu bisa aktif belajar, kemudian tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai seperti itu Bu Lili. Iya, Bu Endang. Kepikiran untuk arah sana sih sudah, cuma memang actionnya yang membutuhkan satu keberanian langkah yang seperti itu, Bu Endang, sehingga Semangat Bu Lili. karena sangat urgentnya kayaknya Iya. harus segera ini, tetapi mungkin nggak sehingga ini tadi curhat ke Bu Endang yang seperti itu. Ini sambil saya ini ya Bu Lili. Kapan ya Bu Lili akan mulai melaksanakan kegiatan ini? Tadi kan dikatakan urgent, jadi saya bertanya tentang kapan ini mau Ya dilaksanakan. urgent, Bu Endang, karena saya ini sudah setengah semester genap ya. Iya. Kok saya rubah dengan memberikan konten yang seperti ini, model pembelajaran nggak ngefek yang seperti itu, ya kelihatannya ini Bu Endang secepatnya ya, artinya adalah setelah libur awal puasa ini akan saya uji coba kan Bu Endang. Iya. Tapi tentunya ini butuh kesabaran ekstra ya Bu Lili, karena tidak mungkin sekali, 2 kali tidak mungkin akan mendapatkan hasil ideal yang diharapkan seperti itu ya Bu Lili. Jadi Iya betul. butuh perjuangan ekstra ya. Semangat Bu Butuh Lili. perjuangan ekstra ya, betul. Semangat Bu Lili. Bu Semoga Endang, terima berhasil kasih ya. Bu Endang. Terima kasih sudah memberikan tempat curhat terhadap Sama-sama, permasalahan Bu Lili. saya. Yang Sama-sama. seperti itu dukungannya luar biasa. Ya. Terima kasih. Ya, semoga tetap semangat untuk membersamai anak didiknya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Endang, kami sampaikan atas ini tadi sehingga menjadikan saya kayak keburu-buru gitu, pengen segera untuk melakukan. Iya, yang sama-sama seperti itu. Bu. Terima Saya kasih. juga banyak belajar dari Bu Lili. Sekali lagi terima kasih. Nggih. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bagus sekali nih Bu Endang untuk proses coachingnya malam ini. Setelah saya lihat, saya amati tadi, Bu Endang itu telah melaksanakan coaching dengan alur tirta yang sudah terpenuhi semuanya, alur tirtanya itu. Terus untuk coaching malam ini Bu Endang, Nggih. apa itu indikator dalam coaching malam ini yang sudah Bu Endang lakukan, itu ketercapaian pengembangan apa yang ingin Bu Endang capai atau inginkan Bu? Kalau dari indikatornya dari kompetensi yang saya inginkan tadi, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Rois. Kalau untuk indikatornya yang sudah saya lakukan tadi, menemukan kata kunci dari Koci. Tadi dari permasalahannya Bu Lili, saya menemukan kata kunci anak-anak yang ngobrol, terus nyanyi, membuat kegaduhan dan sebagainya, kurang interaktif seperti itu. Kemudian saya juga menggali informasi dari Bu Lili untuk menemukan potensi dirinya, kemudian mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lili, seperti itu Pak. Benar Bu Endang,
ini sesuai dengan catatan saya, catatan pengamatan tadi waktu Bu Endang melakukan coaching, yaitu Bu Endang tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pemantik yang disampaikan lagi ke Puci, sehingga Puci ini bisa menemukan kunci dari masalah yang dihadapinya. Jadi Bu Endang ini menyampaikan pertanyaan berbobot ke Pusinya, dan Pusi ini sudah mengetahui gambaran-gambaran atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan dengan harapan ada perubahan pembelajaran di kelas 8A itu tadi, Bu Endang. Iya, Pak. Terus untuk kompetensi yang lain mungkin Bu Endang ada yang ingin dikembangkan selain pertanyaan berbobot? Kalau untuk kompetensi lain mungkin saya ingin mengembangkan presence, Pak. Untuk kehadiran penuh ini saya masih sering teralihkan, soalnya kalau ada yang lewat itu saya sedikit teralihkan, kemudian mencoba kembali presence lagi seperti itu. Saya akan berusaha untuk hadir sepenuhnya seperti itu. Jadi yang ingin dikembangkan lagi yaitu present, mendengarkan aktif, itu gitu Bu Endang. Okay. Tapi tadi setelah saya amati dalam coaching jenengan itu untuk present, mendengarkan aktif itu sebetulnya Bu Endang sudah bagus loh Bu Endang. Jadi walaupun yang namanya ada orang lewat, masa ya nggak mau melihat kan, ya harus tahu siapa itu yang lewat jadi kan nggak harus fokus ke kosi kan. Kalau ada teman lewat kita ngobrol, teman lewat kan kok dibiarkan kan seakan-akan juga nggak menghargai kan gitu. Mungkin ruangannya Pak yang kurang pas, harusnya ruangannya yang berdua saja. Bu Endang. Jadi mungkin kalau untuk kegiatan coaching itu mungkin bisa dilakukan di dalam ruangan kan, ngoten. Iya, Pak. Iya, betul ya. Itu sudah bagus sebetulnya Bu Endang untuk present. Jadi saya lihat tadi, saya amati Bu Endang tadi juga sudah mendengarkan aktif. Terus satu lagi keterampilan yang sudah bagus menurut pengamatan saya yaitu yang kesadaran penuh, mindfulness. Tadi Bu Endang juga fokus, konsentrasi, dan tidak memotong cerita atau obrolan dari Bu Lili yang ingin menyampaikan masalahnya. Itu mungkin untuk pengamatan saya dari kegiatan coaching Bu Endang. Jadi Bu Endang sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, sudah terpenuhi, dan keterampilan-keterampilan yang ingin didalami atau ditingkatkan, mengajukan pertanyaan bobot maupun keterampilan coaching yang lain itu mungkin ya sudah bagus menurut hasil pengamatan saya. Dan mungkin harus perlu ada latihan dan belajar lagi sehingga untuk keterampilan coaching itu bisa ditingkatkan. Begitu ya Bu Endang? Betul Pak. Oke. Ini mungkin sudah cukup untuk coaching pengamatan saya. Ini kita tutup Bu Endang, Bu Lili. Kita tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.